Alkitab, saya nggak ngapal lagi. Sip. Ya, saya mulai dari pertobatan karena di sini masih muda, mungkin ada gunanya gitu. Saya bertobat itu tahun 91 bulan Juli. Nah, sebelum bertobat itu saya pergaulannya bisa dibilang kalau anak-anak sekarang itu pergaulan bebas. Itulah latar belakang saya. Kenapa saya bisa sampai ke sana? Karena saya merasa saya tidak dikasihi di dalam keluarga. Orang tua saya yang laki-laki cepat meninggal gitu. Jadi saya mencari orang yang bisa mengasihi saya. Dan pergaulan saya itu, saya dulu lebih banyak bergaul, lebih senang saya bergaul dengan laki-laki. Memang itu wajar ya. Tapi bukan dalam arti berpacaran gitu. Kenapa seperti itu? Karena saya nggak suka dengan perempuan yang suka banyak gosip, suka mentel-mentel gitu. Saya dulu nggak suka gitu. Jadi saya nggak mau bergaul dengan banyak perempuan. Nah, singkat cerita, dalam pemikiran saya dulu, ketika muda itu nggak bisa meninggal. Terus waktu SMP itu orang tua saya dan kakak-kakak saya sudah bertobat gitu. Jadi di dalam keluarga itu saya yang terakhir. Nah, jadi ketika ada datang tim PI gitu ke rumah kami untuk kabarkan Injil setiap minggu itu dulu ya. Dalam hati saya itu memberontak, ngapain orang ini datang? Saya nggak bisa pergi bermain, saya nggak bisa pergi. Saya dulu senang daki gunung itu ya. Saya nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Jadi sepertinya ada firman Tuhan, gitu aja, nggak respon gitu. Nah, singkat ceritanya saya ikut retreat dengan Pak Ginting di Brastagi. Di sana dibahas Yohanes 3:16. Itu mungkin sudah sering kali saya dengar. Tapi di sana ada satu pertanyaan yang saya nggak bisa temukan. Kalau engkau mati, engkau kemana? Rupanya bisa ya meninggal orang muda dalam pikiran saya. Jadi saya di sana dulu nggak bisa tidur. Kalau dari prestasi sekolah saya bisa dibilang saya bisa. Tapi ketika mau untuk ini saya nggak tahu kemana jalan keluarnya. Saya sharing sama kakak saya, sharing sama mama saya tanya, saya nggak bisa tidur, saya memikirkan, saya takut mati gitu ya. Udah datang aja sama Pak Ginting gitu. Jadi saya singkat cerita, saya cerita sama Bu Rosna, saya ceritakan, Kak saya begini. Ya syukurlah. Saya kaget ketika dia bilang itu, syukur kamu nggak bisa tidur memikirkan firman Tuhan gitu. Sementara dalam hati saya, kenapa dia seperti itu gitu. Tapi singkat ceritanya dia bilang firman Tuhan. Tapi saya bilang, saya nggak mungkin diampuni oleh Tuhan karena dosa saya sangat banyak. Sekalipun umur saya masih seperti ini, dosa saya sangat banyak. Saya sering curi uang mama saya gitu ya. Dia bilang dari Yesaya 1 ayat 18 itu, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi gitu. Jadi firman Tuhan itu yang membuat saya, inilah janji Tuhan yang bisa membuat saya bersih. Inilah janji Tuhan yang bisa mengangkatkan saya, yang bisa memberikan hidup itu gitu. Jadi singkat cerita, saya tamat SMA, saya kuliah di Medan. Di sana iman saya itu terus dipantau gitu. Satu yang bisa saya lihat bagaimana Tuhan itu menolong. Ketika saya percaya itu, saya suka dengan ibadah rohani. Padahal sebelum bertobat itu saya takut kehilangan teman-teman. Tapi sesudah terima Tuhan Yesus itu, saya datang kepada teman-teman, saya beritakan Injil. Mereka bilang, oh kamu sok-sok pendeta, kamu begini-begini. Oh berarti saya harus putuskan, saya harus lepas dengan mereka. Ternyata Tuhan berikan itu bukan saya nggak punya teman, malah Tuhan berikan teman yang lebih baik, yang bisa menolong saya di dalam semuanya gitu ya. Jadi saya bergabung di dalam persekutuan. Kalau dulu di Medan itu GKMI belum ada, di Medan itu masih ada persekutuan itu dulu di Jalan Monsidi, di tempat Pak Marhain. Jadi saya bergabung dengan mereka, ikut pelayanan anak SMI Pencawan dulu, dan juga ikut ibadah-ibadah yang lain. Saya melihat itu sangat menolong untuk saya karena saya bisa melihat langsung terjun di dalam pelayanan bagaimana iman itu bisa bertumbuh gitu. Singkat ceritanya saya tamat kuliah. Oh belum ya? Waktu kuliah ini ada pergumulan yang sangat berat. Saya kuliah itu kemarin, kebetulan saya dapat dosen pembimbing itu Pak Nimpang, mungkin semua bisa kenal ya. Bapak itu adalah dosen yang agak idealis orangnya. Dan saya salah satu asisten di labnya. Jadi saya ikut penelitian dengan dia untuk mencapai gelar sarjana. Saya melakukan penelitian itu sudah 4 kali, tapi nggak berhasil.
Sementara teman-teman yang lain sudah pada wisuda, sudah pada ya sudah enak gitulah. Di sana dulu saya bilang seperti ini, masa sih orang percaya seperti itu nggak mau menurut? Nah, ini pikiran saya ya. Tapi di sana Tuhan mengajarkan juga satu hal, saya nggak boleh mengandalkan manusia. Dan di sana saya sampai bilang, udahlah gitu, karena saya kertas Quarto itu saturin berapa lembar ya? Itu kemarin waktu saya buat skripsi itu hampir tinggal sedikit sekali, karena setiap ada yang mau di ACC atau diapain kan harus diperiksa dulu gitu ya. Bapak itu senang aja, sampai ketika translator saya juga merasa rancu bagi dia tanya ini bukunya dari mana, ini begitu ya. Saya sampai hampir down untuk menyelesaikan skripsi itu. Dan dia juga tanya sama teman-teman asisten yang lain, dia bilang mana sih Mas Sama? Oh nggak datang Pak. Oh bilang sama dia jangan penelitian seperti kapal selam. Oh hati saya semakin muncul lagi gitu ya. Aduh ini kok seperti ini ya gitu. Tapi di sanalah Tuhan memeliharakan hati dan pikiran saya. Tuhan berbicara dari Filipi itu ya. Damai sejahtera yang diberikan kepadamu akan memeliharakan hati dan pikiranmu. Nah dalam pikiran saya dulu ya Tuhan, saya harus tunduk ini. Saya harus datang sama Tuhan untuk ini. Ya, jadi saya kembali lagi mengerjakan skripsi itu. Saya pikir pikiran saya ini hanya kecil. Saya nggak akan bisa memikirkan yang besar itu. Jadi biarlah damai sejahtera Allah itu sajalah yang membuat saya bisa lulus nanti gitu. Nah, singkat cerita saya selesai kuliah. Banyak perjalanan yang saya lewati. Selesai kuliah saya ke Batam, ada beberapa bulan di sana itu cari kerja gitu ya. Di sana saya nggak begitu banyak cerita sama Tuhan ketika cari kerja ini, karena masih dalam pikiran saya masih fresh gitu, masih baru-baru tamat, nikmati aja dulu gitu ya. Nah sesudah beberapa bulan di Batam saya juga bergabung dengan orang-orang percaya GKI yang di sana. Setelah itu pulang lagi ke Medan. Nah sesudah di Medan lagi pergi lagi ke Palembang. Itu juga demikian. Di sana saya nggak menemukan persekutuan yang seperti kita di sini. Jadi saya ya terbang-terbang gitulah. Nah singkat ceritanya saya dapat kerja di Jakarta. Saya kerja ada beberapa bulan dan kena PHK tahun 98. Saya harus putuskan, saya sharing dengan kakak saya karena ibu saya juga sendiri di Medan. Udah kita pilih aja, kamu pulang aja ke Medan gitu ya. Di sana dulu saya dengan Bapak Theo ini sudah bukan berteman pacaran. Oh gini ya, kami dengan Bapak Theo ini pertama kali jumpa itu ketika kami tamat SMA. Kami sama-sama bimbingan di Medan, intensif dulu kalau kami ya, masa kami intensif selama 1 bulan. Nah, tapi nggak satu rumah, saya tinggal di rumah keluarga saya, dia tinggal di rumah keluarganya. Dan kami itu memang saudara, tapi kami saudara pun kami tidak saling kenal. Nah, sesudah selesai ujian LPTN kami sama-sama pergi ke Bandung. Di Bandung itu kami juga ada tes yang lain-lain yang bagaimana. Saya lulus di Medan, dia tidak lulus. Nah, diputuskan saya harus pulang ke Medan, saya kuliah di USU ya. Nah, terus Bapak Theo itu dia bimbingan selama setahun lagi dia di Bandung. Tapi kami masih komunikasi, terus menerus itu komunikasi. Ini dalam arti bukan berpacaran, karena saya pun nggak ngerti. Entah kenapa dari dulu kami pertama kali jumpa itu, kami senang bercerita. Kami suka itu bercerita, ini kayak mana ya, ini kayak mana, ini masih dalam pelajaran. Nah, singkat cerita saya kuliah di Medan juga, dia tahun kedua itu lulus di Jogja. Kami masih sering komunikasi ya, surat-suratan. Ketika saya menulis surat itu, tetap saya meletakkan ada beberapa traktat gitu di dalam surat itu. Nah, ketika dia ikut ada KKR apa di kampus gitu, dia bilang saya bertobat yang begini. Oh, saya senang juga. Bagus itu. Setiap dia pulang ke kampung, dia pasti mampir ke kosan saya dan saya sering cerita. Nah, ketika beberapa tahun ini kami melewati ini, kami itu adalah seperti teman. Nah, yang saya lihat juga gitu dulu ya, waktu di Bandung itu kami sebulan itu sama satu rumah dengan saudara-saudara yang lain yang dari sini kami sama-sama ini. Kami di
mentor kami lah, bisa bilang ya, harus giat gitu. Nah, di sini dulu kami bisa lihat bagaimana kami bisa seide, bisa belajar bersama atau apa itu masih dalam pembelajaran gitu ya. Nah, itu bisa kami seide. Padahal ada beberapa orang yang lain ini nggak bisa gitu. Jadi kami lebih sering curhat gitu. Nah, singkat cerita waktu PHK itu kebetulan Pak Teo juga kemarin itu masih di Jakarta, dia juga PHK. Dia punya pacar sebenarnya. Saya juga ada punya teman dekat gitu. Tapi ketika itu dia bilang gini, kalau kamu pulang ke Medan saya ikutlah gitu ya. Kenapa gitu? Kayak mana kalau nanti kita menikah gitu? Kita menikah nggak kerjaan nggak punya, tabungan nggak ada gitu ya. Terus di Medan juga kan nggak tahu imannya juga nanti bagaimana. Ini kan pertimbangan juga bagi saya gitu ya. Kok gitu gitu. Jadi aku pun udah banyak letakkan lamaran di sini, nggak ada panggilan-panggilan. Udahlah, saya juga putuskan balik ke Medan gitu. Singkat cerita kami di Medan, saya di Kabanjahe, dia di Binjai gitu. Ini kan nggak ada komunikasi di tempat ini, kami nggak ada surat-suratan lagi. Nah, jadi mungkin dia sekali-sekali datang ke saya. Saya bilang, ya kalau kamu mau berjalan lebih serius, di Kuala itu sepertinya ada persekutuan gitu. Jadi dia telusuri, dia ketemu dengan masih di pos ini dulu ya, di rumah persekutuan. Jadi dia sering itu PA sore minggu dulu sering datang gitu. Ketika kami bersama pun saya masih melihat bagaimana imannya gitu ya. Nah, kami pergi ke toko buku, kami beli buku yang sama, kami mengerjakan di tempat kami masing-masing. Ketika kami bertemu, kami PA lagi, ini kemana gitu. Jadi saya lihat, Tuhan benarkah ini gitu. Karena saya dulu melangkah ke pernikahan itu takut, yang jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang itu bagi saya itu takut saya melangkah ke situ gitu ya. Jadi saya masih menguji apakah ini gitu. Jadi ya singkat ceritanya saya melihat bagaimana hatinya juga mau mencari tempat ibadah itu di sini, dan dia juga mau belajar. Dan ketika kami bisa belajar bersama pun, saya juga melihat bagaimana pengertiannya juga di dalam firman Tuhan itu gitu. Jadi ketika udah banyak bercerita seperti itu, ya kami memutuskan masuk rumah nikah. Di sana dulu saya tanya juga, kalau kita menikah apa pekerjaan gitu. Jadi dia bilang, saya usaha begini-begini, ya oke lah. Nah, satu lagi kesepakatan, sesudah menikah dia nggak kasih saya kerja gitu, kamu nggak usah kerja. Nah, sementara sesudah masuk rumah nikah dulu, bekerja di rumah itu bagi saya itu adalah hal yang sangat konyol. Dalam pikiran saya, masa saya seorang sarjana, saya hanya ibu rumah tangga. Nah, sementara saya lihat ya teman-teman saya yang ini udah begini, yang begini gitu. Tapi firman Tuhan katakan, tunduklah kepada suami gitu. Sementara hati saya mau nggak seperti itu. Nah, jadi ini sering juga terjadi perselisihan. Tapi saya belajar juga di sana bagaimana firman Tuhan bisa berbicara juga dari Titus 2 itu ya. Nah, seorang perempuan tua akan mengajarkan perempuan muda bla bla bla. Saya nggak hafal kali, tapi satu yang di sana saya bisa dapat berkat sekali. Dia harus rajin mengatur rumah tangganya, bukan rajin mencari duit gitu. Jadi oh iya, berarti inilah yang menjadi konsep saya. Inilah yang harus menjadi dasar saya menjadi ibu rumah tangga. Jadi ketika melewati itu pun sebagai ibu rumah tangga, ya saya udah legowo gitu, nggak menuntut lagi saya harus kerja. Karena melihat penampilan orang bagus itu kan sepertinya enak ya, gitu ya. Nah, sementara kita bangun pun pagi-pagi belum tentu langsung bisa rapi. Ini masih di rumah lagi begini ya. Bagi saya itu dulu merupakan hal yang sangat nggak masuk di akal. Apalagi ketika orang tua saya bilang, sebesar kepala udah pun nanti kau kasih emas sama aku, kalau kau nggak kerja nggak puas hati
gitu. Jadi penghargaan bagi orang tua itu, orang nanti tanya anakmu kerja di mana. Sementara pasangan saya bilang kamu tidak bekerja. Di antara dua ini bukankah ini orang yang terpenting? Tapi ketika saya harus belajar kepada Tuhan, tunduk kepada suami, bukan tunduk kepada ibu ketika sudah berkeluarga. Jadi di sini saya melihat bagaimana Allah itu juga bisa mengaturkannya, saya bisa berjalan. Dan satu hal lagi, ketika saya sudah masuk rumah nikah, saya itu orangnya susah hidup dalam kekurangan. Artinya gimana ya? Kalau saya mau ini maunya ada gitu. Itu mungkin pengaruh karena saya anak paling kecil ya. Kalau di keluarga dulu saya bilang begini, ya mungkin orang tua saya pasti diupayakan gitu. Tapi ketika masuk ke dalam rumah nikah harus mengalami seperti ini, saya juga harus belajar juga. Di sana saya banyak belajar dari Bapak Tio. Dia yang punya orang tua bisa dibilang punya duit, tapi dia nggak mau gini sama orang tuanya. Sementara saya yang sudah berkeluarga pun, kalau saya cerita aja, mak aku gini-gini, pasti mak saya bisa itu, gitu ya. Tapi di sana pun saya harus belajar. Sementara Bapak Tio bilang nggak boleh, gitulah ya. Karena kita kan ini hidup dalam berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi inilah yang kita hidupi. Apa yang persiapan Tuhan kepada kita, itulah bagian kita gitu. Jadi di dalam hal itu pun saya banyak sekali belajar. Nggak hanya sekali, nggak hanya 2 kali, berulang-ulang saya harus belajar kepada Tuhan. Kalau dengan kekuatan saya sendiri mungkin nggak sanggup, karena itu tadi latar belakangnya. Tapi oleh karena Tuhan, saya bisa menang. Nah, terus di dalam hal ketika sakit penyakit kemarin ya, saya banyak sekali melihat bagaimana Tuhan itu berbicara. Baik itu dari Bapak Tio juga, ketika saya melewatinya, sehingga saya bisa kuat melewatinya. Sebenarnya yang menjadi ketakutan sekali itu Bapak Tio gitu ya. Bapak Tio menjadi ketakutan sekali bagi dia kalau saya sakit. Sementara saya yang melewati, seharusnya kan saya yang paling takut. Tapi dia tidak mau menunjukkan itu. Tujuannya satu, supaya saya bisa lebih kuat. Nah, saya bisa melihat bagaimana dia mendukung di dalam hal itu juga. Nah, jadi sesudah masuk di dalam rumah nikah ini, satu yang menjadi kerinduan kami di dalam keluarga ini maunya menjadi berkat untuk yang lain. Berkat ini kan enggak hanya apa ya. Nah, inilah kerinduan kami, supaya keluarga ini bisa menjadi berkat untuk yang lain. Jikalau Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita, masa kan kita ogah berbelas kasihan sama orang lain? Masa kita enggak mau juga sama seperti Yesus itu mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang ke neraka itu. Nah, seperti itulah kesaksian saya dari pertobatan, perkuliahan, kerjaan sampai pernikahan tadi dalam menikah juga. Mungkin ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik, saya katakanlah ya, atau anak-anak kami. Iya. Itulah. Baik, silahkan.